penggiringan opini. Ya udahlah. Ini terjadi penggiringan opini. Iya. Ya kan? Jangan juga menjelek-jelekan juga dengan Jokowi pemerintahan sebelumnya. Siapa? Anda kan katakan tadi maklar, ya kan? Itu tadi maklar. Oke. Dijelaskan dari awal maklar dengan Pak Said Didu. Pertanyaan saya, secara logika saja, Anda mengetahui semuanya. Artinya apakah Anda tidak terlibat dalam hal itu? Lah, kalau Mas, enggak sini saya ini logika saya yang sedang bermain-main itu. Saya tahu kan? Dan saya berseberangan dengan keputusan Jokowi. Terlibat nggak? Bagaimana berseberangan ketika Anda diajak ya oleh Pak Said Didu mendampingi beliau, ya kan? Setiap kegiatan-kegiatan beliau, dan itu ada Pak Jokowi. Pak Sudirman Said, beliau juga diajak. Beliau juga diajak, ya. Jadi kalau logika-logika yang tadi yang dibangun, ya dari pertama, padahal kita ini fokusnya adalah mengenai 4 pulau ini. Ya kan? Logika. Prabowo tahu tentang GAM. Apakah Prabowo terlibat GAM? Ini logika apa ini Pak? Dengan logika itu bukan masalah kebijakan penggiringan opini yang bawa Bapak itu dari awal melakukan itu, ya kan? Saya tahu penyimpangan Rosneft dibatalkan oleh Jokowi. Saya terlibat dengan Rosneft. Saya tahu izin di Morowali tidak lengkap. Kok saya dianggap terlibat? Ada pernyataan yang menurut saya ini penting banget. Tapi ini bisa punya konsekuensi hukum, Bang. Saya tidur. Tadi dikatakan bahwa yang pertama kali menyampaikan, ini sepengetahuan Pak Said, bukan Gubernur Aceh bahwa ada gas dan energi di sana. Kami dengar itu hanya dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim. Tapi ternyata Pak Said Didu, Bang Said Didu itu mendengar bahwa Gubernur Bobi Nasution menyampaikan ke seseorang, tolong dukung karena ada sumber daya alam yang sama. Tolong dukung pemindahan 4 pulau itu ke Sumatera Utara karena ada gas dan energi di sana. Nah ini masalah ini. Baru-baru ini. Dan itu hanya Bung Said itu yang punya. Saya punya. Buktinya ada. Bukan, orang itu menyampaikan. Saya disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara seperti ini. Dan orang itu adalah pejabat. Memang hal-hal seperti ini ya. Dan ini membuat semacam opini-opini negatif kepada Pak Jokowi dan keluarganya beliau. Kalau kita bicara Bobi kan baru dilantik juga, beberapa bulan dilantik itu, ya kan? Apakah dia juga mengetahui ada apa kandungan itu? Ya, sorry saya bicara dulu sebentar. Ya, karena ini opini yang digarap ini, yang dijalankan oleh saat ini efeknya serius. Kenapa? Anda mengatakan ada pejabat ya berbicara dengan Bobi, kemudian mengatakan menceritakan kepada Anda. Ya, tapi Anda tidak mau membuka siapa itu. Itu hak saya nggak membuka. Ya boleh, itu hak silakan itu. Tapi Anda ini berbicara secara asumsi, tidak dengan data. Mohon maaf, jangan kebiasaan Anda kau pindahkan ke aku. Oke? Bagaimana kebiasaan itu? Bagaimana kebiasaan? Kalau Anda mengatakan selalu mengatakan kepada Jokowi, kepada pemerintah, ya selalu dengan asumsi, tidak dengan dasar data. Saya jangan memakaikan baju diri Anda ke saya. Saya tidak pernah bicara tentang asumsi. Ya, oke? Saya pelaku sejarah. Oke? Anda pelaku sejarah, ya. Oke. Tapi pertanyaan saya dengan 4 pulau itu, Anda tahu bagaimana sejarah pulau itu? Kenapa? Sejarah dari pulau itu. Sejarah yang saya tahu tentang bagaimana berunding tentang pulau itu. Saya pelaku sejarahnya. Jangan Anda tahu sejarah Aceh. Kan pertanyaan sama. Nah, karena Anda mengatakan ya, karena saya tidak mau berdebat. Ya. Karena begini, ini kan dia juga nggak pernah bicara sama Bobi. Ngapain saya berdebat sama dia? Anda berbicara dengan Bobi langsung untuk masalah itu? Bukan, ini orang yang bicara. Orang yang berbicara menyampaikan ke Anda. Iya. Anda sudah mengatakan itu adalah kenal nggak Bobi? Sahih. Kenal aja nggak? Bukan masalah dengan Bobi. Saya ke Bung Ijul. Bung Ijul, apa yang disampaikan oleh Anda kan juga pakar hukum juga. Anda juga praktisi hukum. Apa yang disampaikan oleh Bung Said ini punya konsekuensi hukum juga? Oh jelas. Tapi gini Aiman, maksudnya ini bantahannya juga nggak substantif juga gitu ya. Saya pikir Bung akan memberikan satu bantahan yang substantif dan memberikan indikator dari misalnya apa yang akan dikatakan Bobi, apa yang telah disikapi oleh Bobi dan segala macam. Cuma saya mau ngomong begini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik dari Ketua Jokowi Mania yang menyelenggarakan perkembangan seorang Jokowi dan membuat acara-acara dan berbagai macam program
dan diketuai oleh beliau seperti yang telah kita tonton di video sebelumnya, dan juga yaitu penegak hukum ya, ataupun pengamat politik yang sangat luar biasa ya. Beliau menunjukkan sebuah netralisasinya ya dalam melihat perkembangan tatanan politik antara perebutan 4 pulau, yaitu khususnya di Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution menginginkan 4 pulau tersebut yang seyogianya tergolong di daerah Aceh. Nah, apakah ini menjadi sebuah teguran bagi seorang Bobi Nasution supaya beliau tidak lagi untuk melakukan ambisi-ambisi kekuasaan yang besar? Tatanan pemerintahan Sumatera Utara harusnya Bobi Nasution lebih fokus ke sana ataupun memprioritaskan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat dan visi misinya ia harus lakukan. Namanya juga baru menjabat sebagai seorang gubernur, beliau layaknya harusnya memberikan tindakan-tindakan yang perlu untuk dicontoh, memberikan sebuah tindakan-tindakan yang perlu untuk diteladani. Tetapi apa yang dilakukan Bobi Nasution, jiwanya yang haus kekuasaan, dia menunjukkan semuanya itu ke khalayak banyak, bahkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Dia menginginkan 4 pulau itu, padahal jelas-jelas itu adalah termasuk pulau yang dimiliki oleh Aceh ya. Memang masyarakat sering mengaitkannya ya, dengan Jokowi. Kenapa? Bobi Nasution ini adalah menantu seorang Jokowi. Jokowi di kala itu yang haus kekuasaan, yang menginginkan seluruh masyarakat Indonesia dan menginginkan jabatan yang begitu tinggi dan kekuasaan yang besar, sehingga ia menghalalkan segala macam cara hanya untuk mencapai titik yang ia inginkan. Itulah Jokowi. Dan masyarakat menelaah semuanya ini. Mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi otomatis akan berpeluang besar dilakukan oleh orang-orang yang sama, orang-orang yang mengikut beliau, yaitu Bobi Nasution salah satunya. Jadi sehingga masyarakat menyimpulkan dengan terjadinya perseteruan antara Aceh dan Sumatera Utara, terlihat nih ambisi kekuasaannya. Memang mereka belum bertobat akan hal ini. Mereka tidak akan pernah berhenti karena sudah mendarah daging yang namanya ingin menguasai 4 pulau tersebut. Memang sudah aman, tetapi ini menjadi sebuah catatan sejarah bagi Bobi Nasution yang dimana haus kekuasaan, ingin menguasai segala sesuatu itu. Saya sempat mengingat bagaimana masyarakat Medan asli ya yang domisili di sana. Beliau menyalahkan Bobi Nasution. Kenapa disalahkan? Karena memang itu bukan milik Sumatera Utara, ya, bukan milik Sumatera Utara. Artinya jelas-jelas apa yang dilakukan Bobi ini membuat suatu pelanggaran yang besar. Nah, harusnya tindakan-tindakan seperti ini dapat diambil alih oleh Tito Karnavian. Tetapi karena komplotan-komplotan mereka yang melakukan tindakan itu, sehingga mereka terlihat begitu bergabung, terlihat satu visi dan misi untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang melanggar seperti itu. Nah, apakah orang-orang seperti ini patut diapresiasi dan patut untuk dicontoh ke depannya? 5 tahun ke depannya dalam kepemimpinan Bobi Nasution, mungkin beliau ingin menunjukkan dirinya ke tingkat lebih tinggi lagi, ingin menunjukkan dirinya ke khalayak yang lebih banyak lagi. Tentunya masyarakat sudah tidak bodoh lagi, men. Mereka sangat mengerti dan memahami bagaimana sikap-sikap orang-orang seperti itu yang hanya duduk diam dan ingin menguasai semuanya. Ya, kita ini kalau bukan kita yang membenahi negara ini, lalu siapa lagi kan? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk kita benahi negara ini? Teman-teman, yang kita harapkan adalah bagaimana sifat netral seorang Prabowo. Beliau menunjukkan sebuah ketegasan, beliau menunjukkan sebuah kebenaran, dan dia memutuskan bahwa 4 pulau itu adalah pulau milik Aceh. Artinya muka Jokowi dan muka seorang Bobi Nasution mau ditaruh di mana? Dengan rasa malu, ya, dengan rasa malu menemui gubernur Aceh dan menyatakan sebuah kesalahan yang memang diiming-iming di sana waktu itu Bobi Nasution menginginkan, dan dia lebih memilih untuk berdamai. Makanya orang kalau tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa dan terburu-buru, itulah hasilnya, sehingga membuat suatu
reputasi yang buruk dan catatan bersejarah bagi masyarakat. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, baik itu sahabat-sahabat yang berada di Sumatera Utara, begitu juga sahabat-sahabat yang berada di Aceh, mari kita bergandengan tangan solid untuk mewujudkan negara ini menjadi negara maju, negara berkembang, sehingga dapat bersaing di tingkat internasional dan menjadi sebuah catatan sejarah nantinya ketika kita dapat bersatu dengan berbagai macam dinamika-dinamika dan masalah-masalah dan problema yang ada. Mari kita bersatu untuk itu. Silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.